Keunggulan Hitachi dari gol kapten mereka membuat Hitachi memimpin, sementara Hitachi sama sekali tidak sekuat Mei yang dominan atau seperti Yoin yang seperti tembok tinggi, tapi kenapa rasanya sangat sulit untuk menang melawan mereka. Tentu terlihat di sini Satoshi sangat kesal menyalahkan dirinya karena tadi salah mengambil keputusan. Namun tiba-tiba si Togami memegang pundak Satoshi dan berkata ke semuanya, "Entah kenapa, bukankah pertandingan ini membuat frustrasi? Aku benci sepak bola seperti ini." Tim Hitachi yang berhasil membuat keunggulan lewat sundulan dari kapten mereka. Di sini mereka terus menyerang dengan menggunakan sisi sayap mereka, di mana dengan gokil si Rai melakukan umpan long ball dari tengah ke sisi sayap Yakyu yang sudah berlari. Tapi di sana ada Sasori dengan kecepatan berlarinya berhasil merebut umpan dari Hitachi. Akan tetapi ketika dia berbalik, tiba-tiba 3 pemain Hitachi mempressing di hadapannya, membuat dia terkejut dengan transisi dan pergantian permainan mereka yang sangat cepat. Bahkan di tribun Oro bilang, mungkin bagi mereka jika long ball itu berhasil terhubung 1 dari 10 kali itu sudah cukup baik. Andalan Hitachi adalah lemparan jauh setelah bola dihalau, itulah sebabnya mereka tidak perlu mengarahkan banyak pemain saat bermain, sehingga mereka tidak terkena serangan balik. Benar-benar cara bertarung yang rasional. Setelah itu Sanada bertanya, apa Oro-san suka dengan hal itu? Sama saja membosankan. Oro lalu menjawab, ya emang kecerdasan bukan favorit Sanada, namun yang bisa membuka peluang dari situasi seperti ini adalah pemain sepertimu. Di mana di sini Sasori yang dijaga 3 orang bisa lolos mengoper ke depan, dan Oro bilang, seperti yang tadi ku bilang, cara untuk menghadapi sepak bola seperti itu sangatlah sederhana. Kepribadian yang begitu dominan hingga menghancurkan keteraturan. Nah, Sasori berhasil mengirimkan bola ke Soshi, namun mengejutkan si Yakyu dengan cepat mempressing Soshi. Dengan bodi yang kuat, namun Soshi bisa mempertahankan bola. Yakyu di sini memprovokasi Soshi, di mana dia berkata, "Ayo maju sini." Soshi sendiri kesal, dia sadar nggak bisa lewat, ditambah lawan sudah kembali dan mau nggak mau harus mengatur serangan ulang. Tapi yang mengejutkannya, di sini si Yakyu bilang, "Apa kau akan lari? Seperti yang kuduga, kau sama sekali tidak berubah sejak SMP. Apa tanpa kakakmu kau tidak bisa melakukan apa-apa?" Soshi pun di sini tidak jadi setelah mendengar perkataan Yakyu. Lalu dia berkata, "Aku akan menghadapi tantanganmu." Di mana di sini Soshi memaksa berduel lawan Yakyu, namun sayangnya Soshi sedikit terhempas oleh bodinya Yakyu. Tapi tentu saja Soshi di sini sekuat tenaga untuk bertahan, di mana dengan tekad kuatnya dia terus maju tanpa terjatuh. Namun kejadian tak terduga di sini si Yakyu yang gak bisa menghentikan Soshi, dia melakukan sebuah tackle yang dimana tackle tersebut agak telat membuat kaki Soshi tertahan dan dia terjatuh. Soshi terlihat sangat begitu kesal. Ini sama saja seperti sebelumnya, walaupun dapat tendangan bebas di sini gak ada artinya. Nah, ternyata wasit di sini membiarkan play on, di mana ternyata setelah Soshi terjatuh, ada Togami yang mengambil bola tersebut. Padahal si Togami itu posisinya di sayap berlawanan Soshi. Bahkan Oro yang di tribun bilang, keunggulan individu yang luar biasa. Di mana dengan gokilnya, setelah Togami mengambil bola, dia langsung menggocek dan melewati pemain dari Hitachi. Nah, uniknya setelah Soshi terjatuh dan Togami yang mengambil bola play on, dia berkata ke Soshi,
kalau tidak bisa kembali ke nomor 7 itu, dimana maksud Togami ya nomor punggung dia yang dicuri Soshi. Dan sekarang Togami yang pergi ke sisi berlawanan seolah-olah sudah membaca kejadian play on dan mulai menyerang. Setelah Togami mengambil bola tadi, ada pemain Hitachi menghadang dan Togami dengan mudah melewatinya dengan gocekannya. Namun di sisi lain ternyata Togami di sini bilang dia benar-benar nggak peduli dengan nomor punggung, tapi Togami benar-benar berpikir tidak ingin kalah dari Soshi. Aku akan menyusulmu, tidak, tapi aku pasti akan melewatimu. Nah, kita balik flashback di mana ternyata si Togami ini sering latihan tambahan dengan Koya. Bahkan Koya bilang hampir setiap hari, dan dia bertanya ke Togami apakah mulai serius untuk kejuaraan. Tapi Togami menjawab tidak juga. Lalu Koya di sini bertanya lagi, apa itu karena Soshi? Togami pun bilang saat aku mendapatkan nomor punggung atau mungkin saat camp pelatihan musim panas selesai pas Soshi melewati Leo tepat di depanku, mungkin aku mulai panik karena merasa dia telah melampauiku. Namun di sini si Koya malah bilang itu bagus karena menurut Koya Togami sudah puas setelah mengalahkan kakaknya di pertandingan Mei. Namun Togami membantah karena Sorya pun saat itu kalah. Koya pun memberitahu Togami bahwa ada alasan jelas kenapa Soshi berkembang pesat dalam waktu singkat. Dia seperti yang terlihat sangat begitu peka dan dia juga tampak sangat sensitif. Soal dia cepat membandingkan dirinya dengan orang lain, menemukan kelemahannya lalu menjadi cemas, tapi Soshi mengubahnya menjadi kekuatan. Dia terus berenang maju tanpa henti di lautan kerja keras dan kecemasan. Bahkan Koya berkata, Soshi pasti akan segera melampaui aku juga. Nah, setelah itu Koya bilang ke Togami, kau sekarang benar-benar berdiri di depan lautan itu dan bersiap untuk melompat masuk. Kalau itu kau pasti bisa melewati semuanya. Namun ya di sini kita balik lagi ke Togami yang membawa bola sambil dia bilang juga, tidak ada yang seperti kalian saudara Hidaka yang bodoh. Sebagian besar orang akan tenggelam dan mati jika mereka masuk ke lautan tanpa mental yang cukup. Tapi aku masih berpikir bahwa bergabung dengan Soryo adalah keputusan yang tepat karena melihat Hidaka bersaudara. Karena ya Togami juga punya seorang kakak. Dan di sini Togami yang terlihat melakukan cut inside, dia bilang aku ingin naik lebih tinggi lagi. Nah, Togami yang melakukan cut in hebat, tapi di sana sudah ada 3 pemain yang menghadang Togami langsung. Laju Togami benar-benar berhenti, namun di sini dia ingat perkataan dari Koya. Aku hanya mencoba melewati lawan dengan teknik dasar kakiku saja. Jika aku berhenti bahkan untuk sesaat ketika mencoba menyerang, maka bek yang lebih berpengalaman akan memanfaatkan momen kecil dari berhentinya gerakan untuk mengatur pertahanan. Tapi Togami sadar dia tidak seperti Soshi, hanya menggunakan kecepatan untuk meninggalkan lawan jauh di belakang. Dan karena itu Togami yang dikepung 3 orang, dengan gokilnya dia melakukan teknik Marsetun atau berputar. Dia berhasil melewati 3 pemain sekaligus dan sekarang dia one on one dengan kiper dari Hitachi. Togami yang berhasil lolos dan one on one dengan kiper, dia langsung menendang, tapi sayang banget meski di depan gawang tendangan Togami berhasil mengenai bahu kiper membuat bola terpental. Akan tetapi lucunya bola tersebut malah mengenai mukanya si Soshi dan membuat bola itu berhasil masuk ke gawang Hitachi.
Tentu saja semua orang terkejut dan melongo dengan gol yang lucu banget dari Soshi. Bahkan semua penonton pun pada ketawa. Di sana juga si Naoto yang nonton sama pacarnya ngakak habis. Di sisi lain tentu Kurokawa tertawa ngakak meledek gol Soshi yang lucu banget. Bahkan si Togami pun malah malu sendiri dan mereka berdua malah berantem karena gol yang lucu banget. Namun di sini Kapten Izumi bilang bahwa dribbling Togami tadi itu luar biasa. Selanjutnya kau akan mencetak gol kan? Togami terlihat menghela napas dan berkata ke Soshi, "Kalian bersaudara itu selalu membuatku kesal. Aku tidak akan kalah darimu." Soshi seketika merinding karena dia sadar nggak mau kalah juga, apalagi dengan si Yagyu, mantan rekan SMP-nya. Si Yagyu sendiri di sini dia kesal karena ternyata si Soshi yang jatuh tadi itu dia langsung berlari tanpa ragu mengejar Togami sampai ke gawang. Nah, Yagyu yang terlihat kesal, kaptennya bertanya, "Bukankah anak nomor 7 itu dulu satu SMP denganmu?" Lalu rekannya yang lain melihat Yagyu kesal, lucunya mereka menirukan gaya Oshi yang Yagyu idolakan untuk menyemangatinya. Tapi tentu Yagyu malah marah dan mereka pada ribut. Tapi Kapten Ogi berkata, meskipun skor kita disamakan, apa yang harus kita lakukan tetap sama. Seperti yang tertulis di spanduk, yaitu prinsip kemenangan mutlak. Kita hanya fokus menuju kemenangan secara langsung. Nah, setelah itu Yagyu terlihat tersenyum melihat para senpainya karena sebenarnya mereka itu masuk ke tim Hitachi untuk memainkan gaya sepak bola yang berbeda, tapi mereka benar-benar tak tergoyahkan. Tim ini luar biasa. Dan di sini Kapten Ogi berkata ke Yagyu, "Tunjukkanlah pada mereka bahwa kau bukan hanya pemain spesialis long throw." Nah, skor yang menjadi imbang 1-1, pertandingan dilanjutkan kembali, di mana sekarang tim Hitachi sedang menyerang lewat sisi lapangan kembali. Semua orang berpikir tim Hitachi mengincar sisi karena mereka mengincar long throw juga, tapi di sini Sasori yang mengamati Yagyu sendirian di sisi lapangan, dia terus berpikir apa yang sedang Yagyu incar. Dan mengejutkannya, setelah bola diumpan ke sirai sisi tengah, dia langsung melakukan umpan long ball jauh ke sisi berlawanan yang umpannya tepat banget tiba di kakinya si Yagyu. Tapi tentu di sana sudah ada Sasori. Namun ini juga taktik isolasi yang disengaja oleh tim Hitachi. Sasori yang menghadang Yagyu, dia pun berkata, "Kau berniat meniru isolasi ya?" Dan Yagyu menjawab, "Ia kan gak ada hak cipta dalam strategi permainan." Namun di sini Sasori berpikir Yagyu itu cuma lemparan jauhnya yang berkesan. Tapi Sasori juga nggak mau ngeremehin karena Yagyu sudah jadi pemain inti meski tahun pertama. Di mana yang sangat gokil, di sini si Yagyu tiba-tiba malah melakukan trik heel lift. Bahkan hal tersebut berhasil melewati atas dari Sasori. Tentu saja hal itu membuat Sasori terkejut dan juga kesal karena bertanya-tanya apa ada orang yang melakukan itu di pertandingan. Nah, Yagyu yang berhasil melewati Sasori, dia sekarang one on one dengan Soki. Dan di belakang, Sasori dengan kesalnya terus berlari mencoba mengejar. Dan dengan kerennya, Sasori benar-benar berhasil tepat waktu memblok tendangan dari Yagyu. Setelah berhasil memblok, lucunya Sasori lega karena kalau sampai kejadian dia dilewati penuh bakalan dibully dan diingat sebagai pria yang dilewati dengan heel lift di final. Tapi yang gak butuh lama, Sasori sudah dibully karena dilewati meskipun dia ngotot tidak ngaku.
Nah, di tribun Sanada bertanya ke Oro, apa aku boleh coba itu nanti? Karena Sanada bahkan belum pernah melakukan head lift di pertandingan. Lalu Oro menjawab, tentu kalau berhasil nggak masalah. Di sini dia menjelaskan pertahanan Soryo. Dengan strategi serangan sisi, mereka memusatkan press di satu sisi dan meningkatkan jumlah pemain untuk menutupinya. Jika begitu, meskipun long ball datang, mereka bisa menanggapinya dengan lebih tenang dan memungkinkan besar bisa menguasai bola sepenuhnya. Namun, Hitachi memanfaatkan kelemahan dari press satu sisi itu dan melakukan isolasi. Jika Soryo bisa menghadapinya, maka celah di antara back akan terbuka dan umpan serangan dari Hitachi akan lebih mudah melewati. Sebagai hasilnya, jumlah umpan crossing dan long throw Hitachi kemungkinan akan meningkat. Nah, sekarang tendangan pojok Hitachi di mana dilakukan umpan pendek kepada Yagyu. Soshi langsung bergerak untuk menghentikan Yagyu, tetapi Soshi terlalu semangat karena kena tipuan dari Yagyu. Bahkan kerennya, si Yagyu ini sudah membaca itu dan pede bakal melewati Soshi. Setelah itu Yagyu langsung masuk ke kotak penalti di mana ada Kurokawa yang menghadangnya. Tapi dia kaget dan agak risih karena si Yagyu ini dengan muka seramnya malah nyanyi lagu idol kesukaan dia. Meski begitu, Yagyu berhasil dengan gampang melewati Kurokawa dan terus masuk lewat sisi, membuat peluang besar bagi Hitachi. Tetapi dengan sangat gokil, si Soshi tiba-tiba berhasil membalas tackle terhadap Yagyu. Para pemain Hitachi pun teriak minta itu pelanggaran dan penalti, tetapi wasit menganggap Soshi menyentuh bola terlebih dahulu. Dan tackle Soshi sukses hanya membuahkan tendangan penjuru bagi Hitachi. Di tribun, Tokura dari Kapten Jitsugo mengakui kehebatan dari Yagyu, tapi dia itu bukanlah orang yang memiliki kecepatan khusus atau teknik luar biasa. Heel lift dan corner pendek itu bisa dibilang seperti trik licik. Pemain nomor 11 itu seorang dribble yang menusuk ruang kosong lawan. Nah, Naoto yang nonton sama pacarnya, dia memberitahu bahwa Soshi dan Yagyu itu dari SMP yang sama. Dulu waktu di SMP, dua orang itu baik-baik saja. Sungguh apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Setelah itu di sini Yagyu menatap Soshi dan dia berkata, sekarang melihatmu di sini di Soryo bikin aku sangat kesal. Kenapa kau jadi seperti itu dan nekat? Bahkan kau tidak pernah menunjukkan hal itu pas SMP dulu. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya